Siapa bilang UKM di masa krisis kali ini akan survive? Di tahun 1997-98 benar UKM survive. Yang jebol mereka yang berhutang pakai dolar, baik BUMN maupun swasta. Disikatnya rupiah oleh economic hitman Soros and the Gang dalam sebulan dari Rp2.000 1 dolarnya terkerek menjadi 15.000, menjedak negara, dan aset-aset negara diambil murah oleh giant korporasi dunia. Masuklah Temasek, masuklah Asing, Asen, yang banyak lagi raksasa korporasi lainnya mengambil barang-barang negara tersebut dengan murah. Sisi UKM waktu itu survive. Kemudian di tahun 2008 kembali gempa ekonomi kekuatan seperempat tahun 97-98. UKM Indonesia survive. Mengapa UKM tetap survive? Karena di tahun 1997-98 dan di tahun 2008 UKM masih bisa impor dan ekspor. Sementara di tahun 2020 ini karena banyak negara lockdown urusan corona dan low cost oil di bawah harga produksi, mendadak rupiah loyo. Gak punya dolar buat beli minyak. Dolar di peredaran menjadi terbatas. Mau produksi tekor. UKM gak bisa impor bahan baku. Kita pastikan sekali lagi, saat ini krisis 2020 yang jedak terlentang adalah mereka yang berhutang dan mereka yang bergantung impor. Dua masa krisis yang lalu yang jedak terlentang adalah yang berhutang, yang sekarang ditambah yang impor. Jadi menurut saya UKM akan bermasalah di tahun ini dan tahun depan. Rupiah bisa ke 16 ribuan seakan-akan itu kepastian. Corona di Indonesia kapan kelar? Ada yang bisa mastiin? Kedepannya bagaimana? Ya kita harus tetap optimis. Kalau UKM kena, BUMN mati suri. Korporasi besar swasta pindahkan bisnisnya keluar Indonesia. Maka sulit Indonesia untuk berdaulat. Dapat dipastikan kali ini yang salah adalah pengelola. Asli, yang salah adalah pengelola kebijakan. Solusinya kan kita sudah sebut berkali-kali, ada TINA atau TINA, ada SWF atau Sovereign Wealth Fund tanpa pakai hutang. Masih harus dijelasin lebih panjang. Sudah 10 video Bosman dan 25 tulisan mendukung ini. Sudah di-view lebih dari 5 juta viewer solusi-solusi tersebut. Sahabat yang 5 juta viewer ini saat ini sudah pasti dapat solusinya. Apa yang akan mereka lakukan sekarang dan tahun depan? Mereka semua pasti sudah jadi man. Inilah masa pemisahan diri, boy from man. Yang paham pasti jadi a man. Yang tidak peduli atau tidak mengerti pasti tetap jadi kanak-kanak. Dan untuk pejabat negara, be a man. Inilah momennya. Apa sih itu be a man kalau disederhanakan? Be a man itu adalah do the right thing. Lakukanlah hal yang benar dengan cara yang benar. Paham? It's one of the best workshops, CEO Mastermind.